Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam literasi. Oke, baik. Di sini kita kembali di program Lintas bersama dengan Forum Komunikasi Kumpulan Informasi Masyarakat Kota Tasikmalaya. Baik, di sini kita kedatangan atau kehadiran Bapak Haji Murjani SEMM. Kang Murjani aja. Oke, Kang Murjani ya, biar lebih akrab gitu ya. Ya. Iya ya. Tepat di tanggal 10 hari Senin 2022 bersama saya di sini Dede Untung Juansah, kita bincang-bincang di seputar Permatadora. Siap. Mungkin ya itu. Oke, baik Kang. Bukan kabar burung lagi ya bahwa Permatadora ketika beraksi stok PMI daerah kabupaten dan kota serta UTDRS tidak keteteran lagi. Betulkah itu? Ya, oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan, boleh saya perkenalan ya, supaya nanti minimal masyarakat tahu siapa dan bagaimana, karena ini membahas terkait dengan Permatadora. Oke, semangat pagi Bapak Ibu dimanapun berada. Kenalkan saya Kang Murjani, kerennya saya Direktur Permatadora, Perkumpulan Masyarakat Tanggap Donor Darah. Nah, tadi terkait pertanyaan adalah begitu Permatadora take action, stok ada di rumah sakit dan juga di PMI, ada stok darah yang bisa gunakan. Nah, sedikit cerita mungkin begini Bu Dedeh ya, terima kasih nih saya udah diundang ke Lintas Lingkar Informasi Tasikmalaya. Ya, oke, di sini mungkin biar lebih akrab panggil saja Cece gitu. Oh, Cece ya. Cece gitu. Cece sama Kang ya pas ya. Oke, Cece Dede ya. Jadi Permatadora lahir atau berdiri itu 14 mulainya adalah 20 Mei tahun kemarin di 2021, artinya udah 7 bulanan ya. 7 bulan. Kita pertama kali action itu 14 Juni 2021 tepat dengan Hari Donor Darah Sedunia. Kenapa Permatadora ada lahir? Karena dilatar belakangi dengan begini, saya punya grup WA ini ada 170 grup WA. Cukup fantastis ya Pak. Bagi anggota Kim yang punya lebih dari saya nanti dapat hadiah ya. 170 grup WA. Grup WA. Jadi di situ begitu banyak yang orang broadcast terkait dengan mencari darah ya. Di rumah sakit ini, di rumah sakit ini, rumah sakit ini. Nah, begitu saya itu kan jumlahnya begitu banyak. Saya dan kawan-kawan akhirnya berpikir, tergugah hati kita, bagaimana kita bisa membantu terkait dengan stok darah di UTDRS maupun di UTD PMI kota maupun kabupaten. Karena begitu saya hitung, waktu itu kebutuhan perharinya minimal kita harus ada 50 labu per hari. Ya kan? Nah, akhirnya kita bergerak, kita kumpul bersama-sama, ada dinamakan tim 7 dan saya ditunjuk sebagai ketua timnya, akhirnya membentuk formulasi, membentuk bagaimana kita membuat suatu perkumpulan. Lahirnya akhirnya Perkumpulan Masyarakat Tanggap Donor Darah atau Permatadora. Jadi sejarahnya itu sebenarnya kenapa Permatadora ada ya, padahal udah ada penggiat-penggiat lainnya, cuma kita adalah dengan misi kita tetapkan karena kebutuhan waktu itu begitu banyak, jadi kita tetapkan misi kita menciptakan DDS donor darah sukarela sebanyak 3.500. Artinya kalau orang itu donor darah itu adalah normal paling cepatnya 2 bulan sekali, itu setiap hari nanti ada 50 orang yang donor darah. Baik itu ke rumah sakit, Dr. Soekarjo atau ke PMI kota atau kabupaten, karena disalurkan semua ke rumah sakit Tasikmalaya. Nah, dengan begitu maka ada terjadi buffer stok, ada stok yang bisa digunakan. Masyarakat manapun yang ada di rumah sakit itu yang perlu darah tinggal di mana? Oh, di UTD, di rumah sakit Dr. Soekarjo berarti di UTD langsung di situ ada. Kalau dia di JK, di TMC berarti tinggal ke PMI. Jadi itu latar belakangnya. Iya, oke, latar belakang sudah ya. Nah, itu apakah ada prosedurnya
bagaimana cara kita mendapatkan darah untuk transfusi ke pasien-pasiennya. Dan kadang-kadang kalau masyarakat belum tahu ya bagaimana itu susah katanya mendapatkan darah gitu ya. Dan ternyata kalau kita tahu prosedurnya mungkin itu akan lebih gampang apa yang kita harapkan. Nah, mohon maaf Pak Ji, Kang ya Kang. Kalau bisa boleh jelaskan atau prosedurnya seperti apa biar masyarakat atau warga Kota Tasikmalaya yang membutuhkan darah bisa dengan mudahnya didapatkan. Oke. Satu, mungkin itu satu dulu ya. Yang keduanya mungkin ini dengar-dengar katanya ada isu ya. Benarkah ada calo yang kita intinya sangat riskan sekali kalau sudah mendengar kata-kata itu, khawatir ketika kita ada niat-niat untuk beramal dan ternyata ada yang menyalahgunakan. Betulkah isu itu? Oke, dua pertanyaan dulu ya, nanti bisa lupa nanti. Ya, siap. Oke, yes, saya jawab ya. Yang pertama adalah bagaimana prosedur kalau masyarakat perlu darah. Sebenarnya tidak ada prosedur baru, ya karena itu udah ada aturannya di rumah sakit. Jadi aturan rumah sakit itu adalah tinggal membuat rujukan dari kamar, gitu. Terus dia harus membawa sampel darah. Nah, sampel darah ini bisa dibawa ke UTDRS Dr. Soekarjo kalau memang dia pasiennya di situ. Kalau pasiennya di luar UTDRS atau Dr. Soekarjo berarti itu dibawa ke PMI karena yang kerjasama dengan PMI di luar rumah sakit Dr. Soekarjo. Jadi prosedurnya sebenarnya sama aja. Nah, tinggal bagaimana Permata Dora bisa memenuhi stok. Artinya kalau stoknya nggak ada ya darah yang akan diambil nggak ada. Ya, jadi kalau nanti udah 3.500 tadi itu udah terjadi, misi itu udah tercapai, artinya setiap hari ada 50 orang yang mendonorkan darahnya dengan sukarela, tanpa kita ingatkan, tanpa kita paksa, tanpa kita ajak, itu akan datang ke tempat donor darah dan akan mendonorkan darahnya. Begitu. Oke, baik. Yang kedua belum tadi calo. Oh iya Tadi lupa. Nah, terkait calo itu kan memang saya sendiri juga mendengar begitu banyak ya terkait dengan calo. Bukan calo sebenarnya apa ya? Memang di situ banyak orang yang nongkrong karena begitu orang butuh ya. Ternyata memang dia akhirnya dengan sukarela mendonorkan darahnya ya dia tiba baliknya apapun. Tapi nanti begitu DDS nanti terpenuhi 3.500 otomatis calo nanti akan hilang sendirinya. Iya. Kan darahnya udah ada di stok, tinggal pakai begitu. Iya, ya. baik. Oke, ketika kita mengadakan kegiatan Permata Dora ya, Kang, mungkin ada kendalanya atau apa gitu baik dalam menyediakan gedung untuk pelaksanaan atau mencarikan DDS-nya dan lain sebagainya. Apa kendalanya? Oke. Jawabannya kendalanya banyak ya. Tidak semudah yang seperti kita. Jadi gini, memang saya menyadarin ya, kita lahir dengan misi yang mulia, kita menolong orang lain, menyambung kehidupan sesama melalui donor darah. Artinya kita menyelamatkan nyawa orang. Dan kendala kita yang pertama adalah sebenarnya kita mengajak untuk orang sadar diri, kita mengajak orang untuk yuk kita donor darah, kita mengajak orang yuk kita bersyukur dengan tubuh kita ini masih memproduksi darah, kita adalah beramal amalkan darah kita untuk orang lain, dan itu memang tidak mudah ya. Itu kendalanya. Kalau kendala-kendala kaitan dengan tempat itu sebenarnya gampang karena kan saya banyak perikanan di situ, di hotel bisa dipakai dan sebagainya, sebenarnya mudah ya. Kendala paling penting adalah mengajak orang untuk menjadi donor darah sukarela, dan itu perlu yang namanya edukasi, perlu penyadaran, perlu kita juga seluruh pengurus kita harus sabar karena kita pengurus ada 247 orang, ada di pusat itu saya dan kawan di pusat ada 10, terus setiap kecamatan kita masing-masing 3, berarti ada 30, kita 10 kecamatan, terus di kelurahan kita 69, kali 3 berarti 207, totalnya 247, dan itu semua bergerak untuk menyadarkan orang. Padahal target kita 3.500 itu bukan target yang tinggi, itu mudah karena target 3.500 orang ini adalah
target kalau dijumlahkan dengan penduduk Kota Tasik itu aja 0,76%, artinya dibanding dengan 711.000 penduduk Kota Tasik. Tapi kenapa sulit ya? Mengajak kebaikan memang tidak semudah apa yang kita bayangkan. Termasuk juga kalau dibanding jumlah RT RW kita nggak sejumlah, masih di bawah. Dibanding dengan PNS Kota Tasik itu di bawah jumlah PNS-nya, ya kan nggak mungkin juga nanti kalau mau jadi PNS ada syaratnya harus dari donor sukarela gitu ya. Itu kan hal yang berbeda. Nah, barangkali ada tips ya buat intinya memotivasi warga atau masyarakat yang masih belum paham, belum mengerti manfaat dari donor darah itu sendiri. Satu itu, yang keduanya mungkin yang menurut Islam bagaimana istilahnya dengan menurut Islam donor darah itu seperti apa gitu hukumnya? Oke, yes, luar biasa pertanyaannya. Yang terakhir itu harus hati-hati jawabnya. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana caranya mengajak orang untuk menjadikan DDS. Memang ini diperlukan. Alhamdulillah saya sebagai seorang juga motivator biasanya keliling di Jawa, Bali, ya kan. Kalau sebelum saya di anggota DPRD, karena juga selain saya sebagai Direktur Permata Dora, saya juga hari ini masih menjabat di DPRD Komisi 2. Memang nggak ada kaitannya darah, ya kan? Ini kan berbeda hal. Nah, begini, memang kita merumuskan, ya, ini teori marketing. Dari anggota kita itu kecamatan dan kelurahan itu berarti 30 plus 237 ya kan? Nah, cara menyadarkannya kita memang nggak nyari-nyari orang begitu sih ya. Jadi bagaimana kita juga seperti kemarin kita melakukan kegiatan edukasi sosialisasi ke setiap kecamatan ya. Itu kita udah berlangsung sebelum kita action di tanggal 14 Juni ya. Terus juga ada beberapa kita lakukan adalah kita sosialisasi ke setiap kelurahan. Nah, itu juga penting. Selanjutnya kita sosialisasi pentingnya kenapa kita donor darah. Juga setiap grup RT RW sekelurahan Kota Tasikmalaya, dia ada 69 grup dan itu tim kita disebar untuk sosialisasi, dan kita juga khusus membentuk divisi khusus. Ya, kita ada namanya manajer edukasi dan sosialisasi, itu Bu Pipih juga yang terus gencar kemana-mana. Dengan begitu maka sebenarnya kita targetkan kalau satu pengurus ini adalah 237, kita bagi ke masyarakat ini adalah teman-teman kita dulu aja, itu akan lebih mudah daripada kita sosialisasi ke banyak orang. Jadi dari pengurus ini juga yang pertama gini, pengurus harus yakin dulu, closingkan dulu diri sendiri pengurus, termasuk saya, termasuk pengurus lainnya, bahwa donor darah ini penting kita lakukan. Donor darah ini sebagai ucap syukur kita ke Maha Kuasa, tubuh kita bisa produksi darah, dari kita harus mengamalkan darah itu. Yang ketiga adalah donor darah itu menyehatkan, dan ini udah saya buktikan, saya sebagai Direktur Permata Dora, bahwa kenapa donor darah menyehatkan, saya udah buktikan. Kunci sehat itu adalah yang pertama, donor darah minimal 1 kali setiap 2 bulan, jadi 2 bulan sekali. Yang kedua puasa Senin Kemis. Yang ketiga adalah olahraga rutin setiap minimal seminggu 2 kali. Artinya donor darah masuk dalam persyaratan sehat kita, dan itu udah saya buktikan. Saya hari ini alhamdulillah belum pernah sakit. Betul sekali Pak Haji. Ketika kita donor darah ya, intinya melalui pemeriksaan screening dini ya intinya. Nah, ketika kita tidak lolos di cek HB, itu sudah benar-benar kita tidak merasa sehat. Tapi ketika kita masuk lolos di DHB, kemudian lolos di tensi, kita benar-benar full merasa sehat. Nah, itu mungkin barangkali yang harus diketahui oleh warga. Ketika kita bisa melakukan donor darah, berarti kita sudah bisa menilai bahwa diri kita itu sehat dan tidak sehat. Mungkin begitu ya. Jadi bahasanya gini, dengan kita ikut donor darah berarti mengurangin biaya pengeluaran kesehatan kita. Yang harusnya kalau kita pergi ke rumah sakit yang harus bayar, kita datang aja ke tempat donor darah, mau donor darah dia periksa. Nanti begitu, Bapak Ibu sehat semua, kan berarti udah nggak bayar apa-apa gitu kan. Betul Pak Haji. Nah, itu juga
itu juga mungkin perlu diketahui juga ya sama warga atau masyarakat yang mungkin butuh apa ya, golongan darah, mengetahui golongan darah kita itu bisa loh, betul kah? Betul. Bisa melalui kita mengikuti dengan donor darah bersama Permata Dora, dan itu tidak berbayar, betul ya? Langsung keluar nanti golongan darah kita apa. Gitu. Jadi pokoknya intinya kegiatan ini juga mengurangin kantong kita supaya nggak keluar duit. Betul, gitu. betul sekali. Apalagi kalau kita misalkan pergi ke suatu tempat, kita mengeluarkan kocek 10.000 atau 20.000 ya untuk itu, kenapa tidak kita mengikuti apa sambil edukasi ya Pak Haji? Di dalam apa ya, giat Permata Dora itu sangat-sangat banyak sekali manfaatnya. Yes. Selain untuk kesehatan ya Pak. Ya. Oke. Terus pertanyaan kedua, tadi terkait dengan mustajab tuh, bagaimana dilihat dari kacamata Islam donor ya, darah? itu yang perlu saya memberi sedikit gambaran ya, karena kan beramal itu juga bagus untuk kita jalankan, artinya dan darah kita itu secara kita lihat juga bagus untuk kita donorkan. Dan kemarin saya sudah diskusi dengan Sekretaris MUI Kota Tasik ya, Pak Kiai Aminuddin, dan bahkan beliau mengatakan ini bagus, bagus, dan akan beliau dorong, bahkan akan membuat gerakan kegiatan donor darah di pasar Cikurubuk, dan nanti bersama-sama dengan MUI. Artinya beliau sebagai sekretaris MUI akan bareng-bareng kita melakukan kerjasama kegiatan. Artinya kalau begitu ya kita tinggal menilai, berarti dari kacamata Islam oke kan, bagus, karena beliau mendorong. Gitu aja secara simpelnya ya. Iya, mudah-mudahan menjadi motivasi ya para warga Kota Tasikmalaya bisa berdonor darah atau beramal untuk kebaikan, menolong dan menyambung hidup. Menyandung kehidupan. Ya, menyambung kehidupan. Mungkin seperti itu. Iya, intinya gini, jadi kita manusia hidup tuh perlu terus melakukan kegiatan sosial, ya, kegiatan kemanusiaan, ya kan? Karena dengan begitu kita kan untuk bekal nanti di saat kita udah nggak di dunia lagi, ya, artinya udah meninggal, dan itu kan terus kita harus disuarakan, ya kan? Terus kita juga itu siar, ya, ini kan siar kebaikan terkait dengan donor darah, karena manfaatnya begitu banyak. Dan juga teman-teman juga sekalian nanti, karena ini juga akan didengar oleh bukan di Tasikmalaya aja, ini kan di seluruh Jakarta Raya tentunya, bukan di Indonesia aja kan, karena disiarkan di YouTube dan sebagainya. Nah, banyak juga kemarin gini saya jelaskan, urusan darah bukan urusan politik, bukan kita terlepaskan ya, bukan urusan saya memberikan apa yang kita dapat, bukan begitu, ya kan? Karena tidak ada take and give gitu ya, karena apa yang kita sumbangkan udah jangan diingat lagi siapa yang pakai, gitu ya. Betul, apa yang kita berikan darah kita jangan ditanya lagi siapa sih yang memerlukan darah kita. Intinya kita relakan itu. Yang penting adalah untuk masyarakat, untuk teman-teman, untuk orang-orang yang memerlukan darah, ya silahkan kalau memang itu diperlukan sesuai dengan golongannya, gitu. Jadi jangan sampai nanti begini, saya sebagai penggiat atau saya mendonorkan darah kita, pas kita perlu butuh sendiri ternyata kita susah nyarinya, ya kan? Akhirnya dia niatnya akhirnya hilang lagi. Ya, itu isu yang betul. Kan banyak sekali yang begitu merasa begitu. Jadi saya jelaskan adalah, yuk masyarakat Kota Tasik, yuk teman-teman pengurus kita, semuanya kita harus satu padu bagaimana kita menyelesaikan permasalahan darah di Kota Tasik. Ini tugas kita bersama, bukan tugas kita aja sebagai Permata Dora, tapi semua didukung oleh seluruh masyarakat. Jadi apa yang kita sumbangkan jangan diingat lagi bahwa begitu kita cari lagi ternyata susah. Intinya begini, kalau misi Permata Dora ini tercapai minimal 3.500 DDS, maka stok darah yang ada di Kota Tasik akan tercukupin. Artinya Bapak Ibu perlu darah kapanpun nanti akan terpenuhin karena ada stok. Itu aja. Jadi nggak usah kita pedulikan, nggak usah kita pikirkan. Begitu kita donor, besok kita susah nyarinya. Ya, mudah-mudahan dengan kita donor, doa kita adalah mudahan begitu saudara kita, begitu teman kita butuh darah, maka target Permata Dora tercapai dan stok itu ada dan bisa kita gunakan. Ya, baik. Jelas sekali di sini bahwa Permata Dora hadir dari hati nurani ya Pak Haji. Yes. Ya, seperti itu Bang. Jadi gini, betul tadi saya udah dijelaskan, ditambah lagi untuk pendalamannya. Jadi
bagaimana ke depan Permata Dora. Sebenarnya kita masih fokus di misi kita, bagaimana kita bisa menciptakan 3.500 DDS, dan itu mohon seluruh masyarakat juga bersatu padu bersama-sama menyukseskan program ini. Permata Dora ini kan juga sebagai kompor pemanas. Saya harapkan gitu ke depan, sebagai kompor pemanas dan bisa menggerakkan orang lain, membuat pergerakan yang sama seperti Permata Dora. Jadi artinya DDS 3.500 nanti bukan hanya Permata Dora yang bisa tepat, dari orang lain juga bisa ikutan seperti kita membuat pergerakan penggiat donor darah, sehingga intinya adalah membantu menyadarkan orang mau berdonor darah 2 bulan sekali. Dengan begitu maka tugas kita semakin ringan. Jadi ayo, pokoknya nanti teman-teman membuat pergerakan seperti kita itu akan lebih bagus, dan yang penting stok darah nanti di kota kita akan lebih cepat terpenuhi. Ya, seperti kabar informasi mungkin sekarang sudah ke kader Posyandu ya. Yang kemarin udah viral ya. Nah, mungkin bisa diikuti ya dengan bapak-bapak RBT-nya barangkali. Ya, ini yang kesana. Jadi supaya ini sebagai kompor pemanas sehingga orang lain membuat pergerakan untuk donor darah. Oke, nah langkah-langkahnya barangkali bisa dijelaskan. Ya gini, ya kita kan terus sosialisasi ini, masih proses. Karena gini, dari 3.500 memang dari tanggal 14 Juni sampai dengan kemarin, total darah yang kita sumbangkan atau total darah yang kita peroleh itu lebih dari 3.000, kurang lebih 3.100 berapa gitu ya catatannya. Nah, berapa DDS yang sudah tercipta? Nah ini saya juga mengingat kembali, DDS yang tercipta kita yang orang donor darah itu sebenarnya udah 1.500-an, udah ada terjadi repeat dan sebagainya, ya kan? Tapi itu belum bisa dikatakan berhasil menjadi DDS. Kenapa? Karena begitu udah 2 bulan dia belum pergi sendiri ke rumah sakit, belum pergi sendiri ke PMI untuk mendonorkan darah. Kesadarannya itu belum tumbuh, baru kecil sekali. Yang orang udah kesadaran ke sana. Artinya memang tugas kita masih jauh dan perlu perjuangan. Ya, betul, itu satu ya. Terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan Permata Dora bisa sukses untuk kedepannya dan bisa bermanfaat untuk semua umat yang membutuhkan, barangkali seperti itu. Oke, bisa pesan terakhir? Boleh. Oke, jadi pesan terakhir adalah terima kasih sudah mendukung Permata Dora sampai dengan hari ini masih eksis dan dukungan begitu banyak. Ya, mudah-mudahan juga pemerintah kota memberikan dukungan yang penuh dengan bisa mewajibkan atau memberikan himbauan ke seluruh PNS bisa menyumbangkan darahnya secara periode, dan ayo masyarakat Kota Tasik umumnya, Indonesia khususnya juga sama-sama kita menjadi penggiat untuk gerakan masyarakat tanggap donor darah. Terima kasih. Iya, kita akhiri dengan bacaan salam. Bil taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Oh ya.